Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Gus Helmi Muhammad yang pada kesempatan ini sebenarnya mau ikut hadir membersamai kita semua karena ada tugas lain tadi malam berangkat ke Surabaya sehingga beliau pamit tidak bisa membersamai acara pada kali ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU yang pada kesempatan hari ini diwakili Bapak Dr. Muhajir selaku Sekretaris Tanfidiyah PBNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati pimpinan DSI Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada kesempatan ini bisa rawuh bersama kita Bapak Prawoto dan beserta jajarannya. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak peserta sosialisasi Takmir Masjid dan Pur yang terdiri dari PJ Kabupaten Kota, LTM PJ NU, juga MBJ. Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin dan pengikutnya, termasuk kita semua juga yang kita tunggu sahabatnya di yang berkiamat. Bapak Ketua Tanfid, Bapak Prawoto, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami atas nama panitia penyelenggara pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu media untuk silaturahim dan bisa memanjangkan umur, insya Allah juga meluaskan rezeki kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memfasilitasi tempat untuk pertemuan ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PBNU yang kesannya saya teringat ketika ada program monggo untuk bisa ngaruhi kepada PBNU, karena ketika ada program-program PBNU nggak mau bergelut sendiri, kita akan bisa bersama-sama. Sehingga kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semua pihak yang membantu terlaksananya acara di pagi siang hari ini. Yang kedua, atas nama penyelenggara juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi atas nama penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua Tanfid juga dari DSI bahwa kegiatan ini kami sudah merencanakan mengundang dari masing-masing pengurus PJ NU Kabupaten Kota itu 15 orang, terdiri dari pengurus PJ, kemudian di LTM
kemudian juga ada perwakilan MBC, sehingga ada 75 orang plus pengurus PBNU dan pengurus LTM PBNU. Sehingga harapannya sosialisasi terkait dengan program LTM maupun KUR ini bisa diterima oleh teman-teman di tingkat PJNU dan MBC. Tapi sampai detik ini insya Allah sudah banyak yang hadir. Kalau saya menghitung lebih dari 100 dan yang tidak kelihatan juga ada itu. Kiri kanan kelihatan masih kecil ada itu yang beda. Itu yang tersenyum-senyum ada. Jadi insya Allah ini kota 100 bisa terpenuhi kayak gitu lah. Jadi nama kegiatan sosialisasi ketampilan masjid dan sosialisasi KUR, harapannya tentu program-program LTM ini bisa diketahui dan mari bersama-sama dalam rangka memakmurkan masjid. Karena apa? Ketika bicara kemakmuran masjid ini kami yakin siapa yang memakmurkan masjid akan dimuliakan oleh yang punya masjid dan akan dimakmurkan oleh yang punya masjid. Maka ketika bicara program pemakmuran itu sesuai dengan kemarin mendapat semacam penguatan dari Rakernas, pemakmuran program itu ya juga harus berbasis dana. Mewujudkan program-program itu harus ada anggarannya. Sementara kalau bicara Rosmas, anggarannya itu ya kita melakukan mitra pada instansi lembaga terkait. Maka salah satu ini kita bekerjasama dengan BSI. Harapannya apa? Kami berkeyakinan ketika BSI ini bersama-sama kami mengelola masjid, insya Allah BSI akan semakin rembogo, semakin berkah, nasabahnya bisa banyak dan lebih bisa dirasakan oleh umat dibanding mungkin bank-bank konvensional. Harapan kami itu dan saya berkeyakinan untuk itu maka kami melakukan kerjasama dengan BSI. Kemudian ketika bicara program tentu ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, permasalahan yang ada di masyarakat dan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Masalah yang ada masyarakat ketika kami ketemu di beberapa LTMBW se-Indonesia itu sama. Ternyata masjid yang didirikan oleh sepuh kita, tokoh NU itu sekarang itu banyak yang hilang. Karena apa? Diopeni oleh teman-teman yang lain yang tentu itu punya pemikiran yang lebih semacam lebih keras dan sebagainya. Dan bagaimana ini untuk mengamankan aset ini, maka perlu yang namanya identitas labelisasi. Sebagai misal di Jakarta itu mencari masjid yang NU tidak bisa lebih dari jari ini. Di Kepri di daerah Abdul Somad itu nggak ada kemarin laporannya itu ada dua di depan saya dan di Mas laporan itu. Maka ini menjadi penting. Maka bagaimana mengamankan aset ini? Maka di PBNU ini sasaran kami bagaimana untuk menyampaikan data profil masjid yang ada di NU ini, kemudian kita kolaborasikan dengan lembaga-lembaga terkait bagaimana memakmurkan masjid ini, sehingga nanti harapannya masjid ini sebagai tempat wadah untuk memberdayakan masyarakat dari berbagai aspek itu bisa maksimal. Jadi itu beberapa hal terkait dengan program yang perlu kami wujudkan di sini. Sekali lagi sesuai dengan moto slogan dari Ketua PBNU bahwa untuk pengurusan ini adalah sinergitas dan kemandirian. Maka untuk mengelola masyarakat ini kami tentu tidak bisa sendiri. Kami punya kelebihan dibanding lembaga yang lain. Kami punya tempat dan punya jamaah. Maka teman-teman yang lain sudah semacam melakukan koordinasi dari perekonomian. Mana Pak masjid yang harus kami kelola untuk penguatan ekonominya. Teman-teman di LKK saya sudah nanti mari kita wujudkan kepada masyarakat berbasis masjid mana Pak gitu.
kemudian dari lembaga dakwah, maka masjid mana yang kita akan duduk bersama lembaga terkait dengan Les Bumi untuk melakukan sebagai mungkin pengajian atau penguatan ke ahli sunnah aswajanya ataupun yang lain, maka bersama-sama. Maka ketika nanti kami bisa sudah memintakan, insya Allah itu kan bisa kita lakukan. Maka langkah konkret orang Moyoworo apa yang kami lakukan, insya Allah kami akan mewujudkan nanti semacam nomenklatur prototipe masjid. Kalau di Kementerian Agama itu kan ada masjid raya itu di tingkat provinsi, kemudian masjid agung kabupaten, masjid besar kecamatan, kemudian masjid jami di tingkat desa. Nah, kami berharap nanti di PIW ada masjid percontohan, kemudian ada masjid pengembang tingkat PJ, kemudian penggerak itu di MWJ, dan di desa itu nanti masjid perintis. Di masing-masing tingkatan ini minimal ngopeni 5 lah. Seperti kami di PIW nanti 5 masjid yang harus kita sebagai masjid prototipe, kemudian di PJ juga 5, kemudian di MWJ 5, di tingkat ranting 5. Insya Allah nanti tahun berikutnya itu akan bisa tertata dan pengaman itu jadi penting. Dan untuk itu labelisasi, identitas itu apa yang kita lakukan selama ini? Ternyata kepengurusan masjid itu struktur SK takmirnya aja itu belum ada standar. Maka kemarin juga muncul, insya Allah nanti semua ketika data ada, insya Allah akan kita SK-kan dengan SK dari PC. Dan sebagai salah satu ada orang yang punya pemikiran hal yang beda dengan kita masuk di masjid, maka ada simbol bumi yang diikat dengan itu kan sebagai apa? Gendrunya lah gitu. Jadi orang masuk di situ dan bahwa ini masjid yang itu nanti malah kalau kita macam-macam lagi. Ini kan itu yang bisa kita lakukan disamping dengan media-media pembelajaran dan penguatan akidah. Jadi beberapa hal insya Allah dengan itu akan terukur. Sehingga nanti saat kita pengurusan akhir, mudah-mudahan itu ada sudah terpetakan masjid NU begini, mana yang harus kita beri support pengayaan kaitannya dengan akidah, dengan ekonomi itu bisa terbaca dengan baik. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami laporkan juga. Dan sekali lagi terima kasih dari Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.